Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wan Leonardo Francisco Munte dengan NIM 230306023, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme lipid dengan mata kuliah klimatologi dan lingkungan ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT, MP, IPM. Selamat menyaksikan. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan penyerapan atau disintesis oleh hati hewan ternak. Pencernaan lipid yaitu 1. Lipid dalam makanan terutama triacylglycerol dicerna dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim lipase. 2. Lipase memecah triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Emulsifikasi lipid oleh garam empedu membantu proses pencernaan. Penyerapan lipid yaitu pertama ada asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari pencernaan diserap oleh sel-sel epitel usus halus. Kedua, di dalam sel epitel asam lemak dan gliserol direkonstruksi menjadi triacylglycerol baru. Ketiga, triacylglycerol baru dikemas bersama dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein menjadi partikel lipoprotein yang disebut kilomikron. Transport lipid pertama yaitu kilomikron yang mengandung lipid disekresi dalam sistem limfatik, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Kedua, di dalam aliran darah kilomikron akan mengalami pemecahan oleh enzim lipase lipoprotein sehingga asam lemak dapat dilepaskan untuk dimanfaatkan oleh jaringan tubuh. 3. Sisa kilomikron yang telah kehilangan sebagian besar isinya disebut kilomikron renan yang kemudian akan diambil oleh hati. Oksidasi asam lemak. Pertama, asam lemak yang dilepaskan dari kilomikron dapat diangkut ke dalam mitokondria oleh mitokondria sel untuk proses oksidasi. 2. Di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami proses oksidasi, yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA. 3. Asetil-CoA. Selanjutnya asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron. Selanjutnya yaitu biosintesis asam lemak melibatkan beberapa reaksi kimia kompleks yang memanfaatkan substrat seperti asetil-CoA dan malonyl-CoA untuk membentuk rantai karbon panjang dari asam lemak. Setelah asam lemak terbentuk, mereka dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk sintesis triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol. Selanjutnya biosintesis triacylglycerol melibatkan esterifikasi 3 molekul asam lemak dengan gliserol membentuk triglycerida yang dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi.
Berikutnya biosintesis fosfolipid melibatkan penggabungan gliserol, dua molekul asam lemak dan fosfat. Fosfolipid merupakan komponen paling penting dari membran sel, membentuk lapisan ganda lipid yang menyusun membran fosfolipid. Selanjutnya yaitu biosintesis kolesterol dan biosintesis kolesterol dan steroid melibatkan beberapa tahapan reaksi yang kompleks. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor bagi banyak hormon steroid seperti testosteron, estrogen, kortisol, dan aldosteron. Proses ini dimulai dengan sintesis asam mefavofolnat diikuti dengan beberapa reaksi biokimia lainnya yang akhirnya menghasilkan kolesterol. Semua proses ini penting dalam menjaga keseimbangan lipid dalam tubuh manusia yang berkontribusi pada fungsi normal organ dan sistem tubuh.